Kelas harga 1 jutaan biasanya dipenuhi oleh HP dengan kapasitas baterai yang besar, setidaknya awet atau punya durabilitas tinggi untuk aktivitas di luar ruangan. Antaranya Realme C71 NFC menawarkan dua hal tersebut sekaligus. Tentu HP ini jadi idaman untuk kelas harganya. Kapasitas baterainya jauh dari standar, yakni hingga 6300 mAh. Sekali pengisian daya saja bisa bertahan lebih dari sehari. Durabilitasnya juga mumpuni dengan ketahanan air sampai benturan. Bagaimana dengan sektor lainnya? Berikut ini kelebihan dan kekurangan Realme C71 NFC yang sudah admin rangkum. Realme C71 NFC datang membawa baterai berkapasitas besar, yakni 6300 mAh. Kapasitas ini bahkan lebih besar dari Realme C75 yang hanya berada di 6000 mAh. Realme sendiri memberikan klaim bahwa dengan hanya 1 jam pengisian daya, ponsel ini bisa bertahan hingga 2 hari lamanya. Ketahanan ini untuk skenario produktif atau aktivitas hiburan lainnya. Lebih lanjut, Realme C71 NFC dikatakan bisa dipakai bermain game selama 9 jam tanpa henti. Ketahanan baterainya ini juga tak hanya didukung oleh kapasitas yang besar, ada sektor lain yang ikut andil seperti layar yang tak boros, chip dengan efisiensi daya oke sampai sistem operasinya. Selain punya daya tahan bagus, pengisian daya juga terbilang cepat dengan mengandalkan fast charging 45 watt. Menurut klaimnya, Realme C71 NFC bisa terisi hingga 50% dalam waktu 36 menit. Satu hal yang saya suka dari Realme C71 adalah tampilan desainnya yang elegan. Di bagian belakangnya terdapat modul kamera simpel dengan warna yang masih senada dengan bodi. Hal ini membuatnya terlihat menyatu dan tak terlalu menonjol. Di dalamnya ada 3 lingkaran yang tentu tak semuanya berisi kamera. Salah satu lingkaran, yakni kamera paling bawah, memiliki lampu di bingkainya. Realme menyebutnya Pulse Light. Lampu ini berfungsi sebagai lampu notifikasi yang interaktif. Ini akan menyala ketika mendapatkan notifikasi seperti pesan, telepon, baterai lemah, atau sedang terisi. Untuk tampilan bodinya dihiasi dengan goresan kuas yang terinspirasi dari bulu dengan kesan halus. Finishingnya juga menggunakan matte yang memang terasa halus di tangan. Lebih penting lagi, tak mudah meninggalkan noda sidik jari. Terdapat 3 varian warna yang menarik, yakni White Swan, Violet Pearl, dan Forest All. Meski Realme C71 memiliki ukuran baterai yang jauh lebih besar dari standarnya, ini tidak membuat bodinya jadi tebal. Ketebalan bodinya berada di angka 7,79 mm dengan bobot 196 gram. Masih bicara soal desainnya, meski bodinya tipis dan terlihat elegan, ada kekuatan tersembunyi di baliknya. Realme C71 memiliki durabilitas yang cukup baik di kelas harganya. Ia dibekali sertifikasi MIL STD810H yang membuatnya lebih tahan terhadap benturan ataupun jatuh. Lebih lanjut, Realme juga menyematkan fitur perlindungan dari armor shield yang kokoh. Klaimnya mengatakan bahwa ia bisa bertahan ketika jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Hal ini lantaran adanya teknologi peredam getaran di tiap sudutnya, sehingga efeknya tidak lebih besar saat hal itu terjadi. Selain itu, Realme C71 juga diklaim mampu bertahan dari cipratan air, tumpahan, dan debu sehari-hari. Hanya saja Realme tak menjelaskan sertifikasi IP rating apa yang disematkan. Meski berada di harga 1 jutaan, performa yang ditawarkan Realme C71 berpotensi bagus. Chipnya menggunakan UniSoC T7250 yang sebenarnya merupakan rebranding dari UniSoC T615. Secara keseluruhan, chip ini menawarkan penggunaan lancar dan seimbang, tak hanya condong ke performa saja. Untuk arsitekturnya, UniSoC T7250 dibangun dengan fabrikasi 12 nanometer dengan 8 inti CPU. Di dalamnya tersemat 2 inti ARM Cortex A75 dengan kecepatan 1,8 GHz untuk tugas-tugas berat dan 6 inti ARM Cortex A55 berkecepatan 1,6 GHz untuk efisiensinya. Kartu penguat grafisnya mengandalkan Mali G57 MC2 dengan frekuensi 850 MHz. Untuk mengoptimalkan performanya, Realme C71 menawarkan RAM 4, 6, atau 8 GB berjenis LPDDR4X, sedangkan memori internalnya berkapasitas 128 GB berjenis eMMC. Masih ada slot microSD khusus untuk memperluas kapasitasnya jika diperlukan. Demi meningkatkan pengalaman penggunanya, Realme C71 NFC tawarkan kualitas layar yang cukup baik di kelasnya. Panelnya menggunakan IPS LCD berukuran 6,67 inci.
Desain bezelnya juga terbilang tipis dengan notch pansul, membuat rasio layar ke bodi mencapai 85,2%. Meski bukan menggunakan panel AMOLED serta resolusinya di HD+, kenyamanannya tetap dapat. Kualitas warnanya sudah cukup baik dengan color gamut NTSC di angka 83%. Kecerahan layarnya bisa mencapai angka 720 nits, cocok buat penggunaan di luar ruangan asal tak tersorot langsung oleh cahaya. Satu hal yang paling saya suka adalah refresh rate-nya mendukung hingga 120 Hz. Realme C71 juga masih dibekali fitur mini kapsul. Fitur ini mampu membuat desain ponselnya lebih atraktif. Perlu dicatat, Realme C71 NFC hanya memiliki satu kamera belakang saja yang berfungsi. Jadi jangan tertipu dengan 3 lingkaran yang ada pada modul kameranya. Satu kamera belakang fungsional itu adalah kamera utama 50 megapiksel dengan bukan f1.8. Kamera ini memiliki dukungan PDAF untuk mempertahankan fokus saat memotret. Kamera tersebut ditemani sensor kedalaman atau kamera AI dan lampu flash. Sedangkan satu lingkaran terakhir yang ada di modul kamera hanya hiasan saja dengan lampu notifikasi. Di bagian depan ada kamera selfie dengan resolusi 5 megapiksel dengan bukaan f2.2. Realme C71 memang menawarkan kapasitas memori internal yang sudah cukup besar, yakni 128GB. Sayangnya jenis memori internal yang digunakan ini masih sama seperti pendahulunya eMMC 5.1. Perlu diketahui penggunaan jenis eMMC ini memiliki beberapa kekurangan yang bisa menghambat pengguna saat produktif. Misalnya saja kecepatan transfer yang condong lebih lambat dari UFS, sehingga Anda mesti lebih bersabar saat mengekstrak file. Meskipun masih menggunakan jenis eMMC, setidaknya Realme C71 ini masih menawarkan slot microSD khusus alias terpisah. Kekurangan lainnya dari Realme C71 adalah hanya menggunakan satu speaker atau mono speaker. Padahal banyak PD kelas harganya yang sudah menawarkan kualitas speaker stereo yang enak didengar. Untuk kelantangannya sendiri, Realme C71 mengklaim kalau ponsel ini mampu menaikkan volumenya hingga 400%. Untungnya Realme C71 NFC masih menyediakan port audio jack 3,5 mm. Hal ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin mendapatkan pengalaman suara yang lebih dekat dengan menggunakan earphone kabel. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Realme C71 NFC hanya memiliki satu kamera belakang saja yang fungsional. Jumlah kamera belakangnya sebenarnya ada 2, tapi kamera tersebut hanya sensor kedalaman atau kamera AI dan sebagai pelengkap. Memasang kamera ultrawide rasanya akan lebih berguna ketimbang sensor kedalaman. Tanpa sensor kedalaman, kamera utama bisa hasilkan foto bokeh. Namun tidak ada ceritanya suatu HP mampu menghasilkan foto dengan sudut lebar tanpa kamera dibekali dengan lensa ultrawide. Selain tak ada kamera ultrawide, kualitas perekaman di video ini pun hanya mentok di 1080 pixel 30 fps saja. Kualitas perekamannya ini berlaku untuk kamera depan dan belakang Realme C71. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.